Di sini kita bisa mengambil kesimpulan kembali bahwa yang menghalangi kita untuk mesra bersama Allah, yang menghalangi kita untuk betah duduk bersama Allah, yang menghalangi kita ingin selalu bersama Allah, bahwa itu adalah takabur, bahwa itu adalah ujub, bahwa itu adalah nggak punya akhlak. Artinya ketika kita mampu berupaya menghilangkan takabur, menghilangkan ujub, ya, memperbaiki adab ketika ibadah itu hilang semua, baru kita merasakan keindahan ketika kita bersama Allah. Berarti harus kita hilangin ujub, hilangin takabur, hilangin, ya. Makanya di Al-Quran itu dijelaskan, qala Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haq. Kata Allah, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jadi Allah nggak ada urusan, nggak butuh alasan untuk memalingkan rahmatnya, memalingkan kasih sayangnya, memalingkan ampunannya dari orang-orang yang takabur. Kenapa? Karena memang ketika orang itu melakukan satu perbuatan takabur, sebetulnya alasannya apa? Sebagai manusia yang lemah, seharusnya dia menyadari bahwa tidak ada alasan bagiku, tidak ada alasan bagi diri kita untuk takabur, tidak ada alasan untuk sombong. Orang ke alam dunia aja ada yang ngeluarin waktu kecil, bersih, mandi, dipandiin, punya nama dinamain, pakai baju dipakein, dicebokin. Kita kembali bahwa kita ini apa sih yang kita sombongin? Umur panjang dari Allah, dapat rizki dari Allah, diberikan sehat dari Allah, diberikan kemampuan ilmu dari Allah. Segalanya pemberian itu dari Allah, bukan hasil kita. Lalu layak enggak kita sombong? Ada alasan enggak kita untuk sombong kalau umpamanya kita ini semuanya dari Allah? Enggak ada alasan. Makanya Allah tanpa alasan, udah enggak ada alasan dah Allah memalingkan kasih sayangnya, memalingkan ampunannya, memalingkan ridhonya dari orang-orang yang sombong. Karena kita pun sebetulnya nggak punya alasan untuk sombong, tahu-tahu sombong aja. Ada orang yang sombong dengan keilmuan sebagai ulama, ya. Ini yang paling berat sebetulnya, kesombongan itu muncul dari ulama, ya, dari ulama-ulama. Makanya ilmu itu adalah salah satu sarana yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Tapi ilmu juga bisa jadi akan menjadi hijab yang besar untuk sampai kepada Allah. Ini orang punya ilmu nih. Makanya kalau beratan mah tanggung jawab itu beratan ulama. Punya ilmu, ini satu sarana untuk sampai kepada Allah, dan bisa jadi ilmu yang dia miliki pun akan menjadi hijab sehingga tidak sampai kepada Allah. Banyak cerita-cerita ulama-ulama dulu, ya, dengan kehebatan-kehebatan ilmunya, lalu kemudian dia sombong dengan kehebatan ilmunya. Udah punya ilmu, berpakaian berjubah, berimamah, merasa diri paling suci, itu udah bahaya.
merasa ingin dihormat oleh jamaah, udah bahaya. Itu ulama tuh. Ya. Selaman harus cium tangan bolak-balik. Yang cium tangannya enggak bolak-balik ditolak. Bahaya ulama begitu. Dia punya ilmu tadi tapi tidak bisa mendidik akhlak. Ya. Makanya saya bilang, jadi ulama harus kaya dengan cinta. Kalau ulama sudah kaya jiwanya dengan cinta, dia mampu memberikan cintanya kepada orang lain, bukan ingin dicintai. Jadi ulama harus berjiwa besar. Dengan jiwa besarnya mampu membesarkan orang-orang yang kecil. Bukan ingin dibesarkan. Orang yang ingin dibesarkan itu orang yang kecil. Orang yang ingin dimuliakan itu karena sudah hilang kemuliaan dalam jiwanya. Orang yang pengen dihormati itu karena sudah hilang kehormatan dalam jiwanya. Tapi orang kalau tidak kaya kehormatan, dia kaya cinta, jiwanya besar, dia mampu menghormati orang lain, dia mampu membesarkan orang lain, dia mampu mencintai dan mengasihi orang-orang lain. Itulah orang yang kaya cinta. Makanya rasakan kebersamaan kita ketika kita sholat dengan Allah. Kemarin kita bahas, kita kasih tahu. Berarti kalau kita nggak betah di masjid nih, nggak betah sholat, pengennya cepet-cepet berhenti, pengen cepet-cepet selesai. Kalau sholatnya ingin cepat-cepat selesai, artinya kan ingin cepat-cepat berpisah dengan Allah. Kira-kira ada enggak ketika anak remaja, laki-laki dan perempuan, ketika dia bercinta bersama, dia ingin cepat-cepat berpisah, ada enggak? Enggak ada. Kalau bisa habis maghrib sampai jam 6 subuh baru pisah. Walaupun di tengah hutan. Kenapa betah? Walaupun di tengah hutan, meskipun banyak nyamuk, tidak takut dengan ular yang berbahaya, karena ada cinta. Yang ini mencintai, yang ini mencintai, menyatu dalam satu cinta, makanya betah. Dan kita pun beribadah kepada Allah seperti itu. Ketika di dalam jiwa kita udah ada cinta yang didapatkan dari Allah, diberikan dari Allah, ketika kita datang ke masjid, merasa sujud kemesraan dengan Allah. Ketika ruku, merasa kebersamaan dengan Allah. Ketika takbir, seakan-akan kita menyanjung sang kekasih. Bahasanya kalau bercinta, tiada yang cantik kecuali dirimu, tiada yang indah kecuali dirimu, tak sanggup aku berpaling darimu wahai kasihku. Dengan Allah begitu, hati tidak akan berpaling. Kenapa? Sudah ada cinta. Ada cinta. Maka kalau kita di masjid pengen buru-buru selesai ibadah, kemudian kita habis ibadah itu, aduh senang banget gue udah selesai ibadah, udah selesai sholat, berpisah dengan kekasih senang. Orang bercinta itu nggak ada yang berpisah dengan kekasih senang, nggak ada. Dia ingin selalu bersama. Bahkan ketika dia tinggalkan pun, pertemuan umpama di Bunderanda, di Bundaran 3, begitu berpisah pun hanya jasadnya saja berpisah, tapi hatinya saling menyatu. Yang ini mengingat kekasih